Dear bright people, pernah gak kamu misalnya merasa dalam hidup itu seperti kena prank oleh kehidupan itu sendiri? Memang agak unik sih, tapi saya dalam rentang waktu kehidupan kira-kira 35 tahun ini pernah beberapa kali merasa kena prank oleh kehidupan. Yuk dengar cerita saya, Dimas P. Muharam di Perantau Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello bright people. Jumpa lagi, salam sehat, bahagia dan juga sukses selalu buat kamu semua. Masih bersama saya dari Adelaide City, South Australia, menemani saya kuliah S2 di sini ya. Namanya manusia hidup ya, kita hidup tuh inginnya sih ya pasti selalu smooth, semuanya berjalan sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan rencana. Tapi kembali lagi, namanya kita itu manusia, kita itu makhluk yang kecil yang tidak punya daya apapun gitu ya. Banyak hal-hal yang kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan gitu ya. Saya sendiri itu kan terlahir bukan sebagai seorang penyandang disabilitas, tetapi saya terlahir dengan ya kondisi yang seperti anak lain pada umumnya lah ya gitu. Jadi tidak ada hambatan penglihatan atau yang lainnya juga. Namun ketika usia 12 tahun, waktu itu kelas 6 SD, CAU 2, masih pakai sistem CAU tuh, jadi ketahuan banget angkatannya ya. Itu tahun 2000 kalau nggak salah. Itu saya kehilangan penglihatan saya dan nggak ngerti juga sih, bukan karena kecelakaan, bukan karena apa-apa. Pokoknya dalam satu waktu itu penglihatan yang ya sebelumnya mungkin hanya kayak kacamata minus cuman 1/4 gitu ya, silinder juga cuman kecil. Tapi dalam satu hari itu kayak semacam turun yang tadinya mungkin 98% atau 96%, langsung jadi kayak semacam 15% lah gitu. Dan itu sangat shocking sekali sih. Ya awalnya hanya pusing-pusing gitu kan. Di hari terakhir bulan puasa, bulan Ramadan waktu itu tahun 2000. Bulan sholat Jumat pusing, lalu karena tanggung dikit lagi buka puasa ya kan. Anak kelas 6 SD waktu itu. Ya udah jadi tidur, bangun tidur itu pusingnya sudah berkurang tapi ngelihatnya langsung jadi buram. Dan saat itu kalau dipikir lagi mungkin ya merasa kena prank juga ya sama kehidupan ya. Ya sebelumnya keadaan normal-normal saja, biasa-biasa saja. Lalu juga bisa dikatakan saya waktu itu juga sekolah ya. Ya dikatakan pintar-pintar banget juga enggak, tapi bodoh juga enggak lah, lumayan. Pernah beberapa kali mewakili sekolah juga untuk ikut lomba juga. Dan waktu itu memang persis sih. Enggak lama sebelumnya itu saya habis mewakili sekolah, ikut mewakili lomba waktu itu. Lomba mata pelajaran IPA. Ya meskipun hanya sampai tingkat kota madya ya, tapi buat saya pribadi yang bukan anak dari keluarga yang berkecukupan, yang tidak pernah ikut les-lesan atau les privat atau apapun, ya itu udah suatu prestasi yang luar biasa sih buat saya. Itu, dan IPA memang jadi salah satu mata pelajaran favorit saya waktu itu, karena memang natural itu saya memang lebih suka hitung-hitungan sebetulnya, lebih suka sains dibanding sama social science atau mungkin bahasa. Tetapi ya sekarang ketika kehilangan penglihatan itu, mau tidak mau angka-angka dan saintifik itu menjadi sesuatu hambatan untuk seseorang yang dengan hambatan penglihatan. Jadinya ya harus switching ke social science dan juga bahasa ya. Padahal saya lebih suka sains sebetulnya. Dan bahkan terbukti juga ketika waktu saya SMA naik dari kelas 10 ke kelas 11 itu kan penjurusan waktu angkatan saya itu dari kelas 11 atau kelas 2 SMA. Jadi nilai kelas 10 saya itu nilai IPA-nya tuh lebih tinggi dibanding nilai IPS gitu ya. Kayak nilai kimia, biologi, fisika itu relatif lebih tinggi dibanding sama sosiologi, apalagi ekonomi, terus
Ekonomi masih agak lumayan sih. Terus IPS apa aja ya? Lupa. Sosiologi, sejarah, ekonomi, akuntansi ya kan. Apalagi kayaknya satu lagi deh, kok lupa ya. Ya pokoknya itu deh ya, tapi ya karena saya menghindari hambatan-hambatan di IPA, kalau misalnya nanti harus percobaan atau apa, tes lab segala macam, jadi ya udahlah masuk IPS aja. Jadi pada saat itu ya kayak kadang-kadang kayak merasa di prank juga oleh kehidupan gitu ya. Ya but anyway ya itu sudah terjadi dan harus kita jalani kan. Apa yang kita bisa kita jalani dan lakukan apa yang terbaik yang kita bisa aja gitu. Ya lagi senang-senangnya belajar, senang-senang sekolah, bisa berprestasi juga. Dan waktu itu sempat punya cita-cita juga masuk lanjutin ke SMP favorit yang ada di daerah Ragunan waktu itu. Tapi ya nggak bisa karena itu, dan bahkan saya harus berhenti sekolah dulu selama setahun. Karena ya gimana, pada saat itu kan informasi tentang pendidikan inklusif dan waktu itu belum dikenal, bahkan belum dikenal istilah pendidikan inklusif pada tahun 2000 itu. Itu kan belum belum jadi sesuatu yang cukup tren seperti sekarang, banyak dikenal. Jadi guru-guru juga bingung, jadi saya berhenti sekolah waktu itu selama setahun. Baru setelah kira-kira setahun kemudian ada informasi yayasan buat anak-anak low vision, dan kita konsultasi ke sana dan dibantu, diadvokasi untuk datang ke sekolah saya, dan saya kira bisa mengikuti Eptanas. Ya sekarang ujian akhir lah ya. Itu untuk bisa lulus dari SD saya dan bisa lanjut ke SMP. Gitu. Dan ya bagaimana lagi, itu kayak semacam di prank dan semua life must go on dan harus berlanjut dengan hal-hal yang harus dikondisikan pada akhirnya. Tapi prank kehidupan tuh kadang-kadang nge-pranknya bukan sesuatu yang negatif aja sih, kadang-kadang positif juga. Dan setelah dipikir-pikir jadi agak lucu juga gitu. Misalnya seperti sekarang, saya alhamdulillah semenjak tahun 2018 ada kesempatan jalur formasi disabilitas untuk CPNS. Saya ikut iseng waktu itu karena memang ya kesempatan buat disabilitas itu kan tidak banyak ya. Para teman-teman disabilitas itu adalah manusia-manusia yang tidak banyak pilihan dalam hidupnya. Jadi sisi negatifnya ya tadi tidak banyak pilihan, tidak bisa banyak opsi. Tapi sisi positifnya ya kita nggak perlu mikirin hal-hal lain lagi. Kita cukup melakukan apa yang ada di hadapan kita saja. Pilihan apa yang ada itu cuma satu-satunya, udah itu aja dijalani, kita dicoba aja. Gagal ya udah nggak apa-apa gitu ya. Nah waktu itu ikut SMP itu CPNS yang sesuai dengan kualifikasi saya S1 sastra Inggris itu cuma ada satu, posisi sebagai peneliti di Badan Litbang di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Maka saya nggak tahu itu kerjaan nanti ngapain, peneliti itu ngapain gitu ya, kantornya di mana pun juga nggak tahu. Karena itu memang tujuannya hanya pengen coba, pengen tahu. Saya seumur-umur belum pernah ikut tes CAT, CPNS, pengen tahu lah gitu kan. Udah ikut dan alhamdulillah ternyata lolos gitu. Alhamdulillah ternyata lolos, dan saya dari tahun 2018 sampai tesnya itu tadi 2017 ya. Jadi 2018 dipanggil masuk sampai tahun akhir 31 Desember 2021 saya sebagai pegawai di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baru per 1 Januari 2022 saya pindah ke Badan Riset dan Inovasi Nasional. Itu pun juga karena ada perubahan sistem tata kelola iptek ya, peneliti pindah ke sana, bukan karena mutasi tapi memang karena ada perubahan struktur dan sistem. Dan saat di Kemdikbud itu ya tadi sekali lagi merasa di prank juga oleh kehidupan gitu ya, bahwa dulu saya seorang yang sempat berhenti sekolah gitu ya, bahkan mungkin ya kalau mungkin bisa dikatakan mendapatkan perlakuan yang kurang suportif lah ya, kurang suportif dari para guru waktu itu, karena saya tidak bisa melanjutkan sekolah, sempat tidak bisa melanjutkan sekolah selama setahun. Akhirnya saya masuk ke Kemendikbud, sebuah organisasi kementerian yang mengurusi pendidikan gitu loh. Dan banyak berinteraksi dengan guru-guru karena waktu itu unit kerja saya itu mengurusi ujian nasional, jadi kita banyak interaksi dengan guru untuk membuat penulis soal dan lain-lain.
Jadi banyak interaksi dengan guru dan mereka itu ya biasalah baik-baikin kita kan. Biar nanti ke depannya dipanggil lagi untuk jadi penulis soal. Dan kadang berpikir tadi, aduh sekali lagi diprank nih oleh kehidupan. Dulu saya hampir tidak bisa lanjut sekolah, sekarang malah ada di kementerian yang ngurusin pendidikan, dan dulu hampir dikecewakan oleh guru, dan sekarang guru baik-baikin saya. Ya itu bukan langsung menjadi saya jadi besar kepala, enggak, tapi tadi aja agak lucu aja memang hidup kadang-kadang ngeprank kita. Kondisi yang bisa bisa berubah 180 derajat kadang-kadang. Seperti itu. Dan bahkan yang dulu saya sempat berhenti sekolah, sekarang alhamdulillah bisa melanjutkan kuliah lagi, melanjutkan studi S2 saya gitu loh. Bahkan ke luar negeri, sesuatu yang tidak pernah terbayangkan pada saat saya di kelas 6 SD berhenti sekolah itu. Yang waktu itu mungkin gak kepikiran lagi gimana untuk bisa lanjut sekolah ya. Dan bahkan orang tua saya juga tidak kepikiran untuk lanjutkan saya ke SLB karena ya tidak tahu informasinya, bagaimana caranya. Waktu itu hanya fokus buat berobat saja gitu. Dan ya gak pernah kepikiran lah ya, karena ya bukan dari keluarga yang berada juga gitu. Meskipun saya memang hobi baca buku, baca novel, cerita-cerita seperti Andre Hirata gitu kan. Lalu juga novel-novel saduran dari luar negeri yang menggambarkan betapa kerennya kalau kita bisa adventuring, kita bisa sampai menjejakkan kaki kita di luar negeri, di tanah yang berbeda, di masyarakat yang berbeda. Dan itu inspiring banget, dan mungkin dari hal-hal itu ya yang akhirnya menuntun langkah saya juga bisa lanjut kuliah ke luar negeri juga gitu. Ya, dan itulah prank. Kehidupan kadang-kadang ngeprank kita pada waktu-waktu yang tidak terduga. Dan ini masih jadi bagian dari tantangan 30 hari bersuara tahun 2022 dari The Podcaster Indonesia yang bekerjasama juga dengan komunitas podcaster Netra Indonesia. Dan jangan lupa kamu yang sekarang mendengarkan via Spotify, Anchor, Google Podcast atau Apple Podcast, jangan lupa untuk di-subscribe dan follow agar kamu jadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi jika ada konten terbaru dari podcast Perantau Ilmu. Dan silakan di-share juga kalau merasa podcast ini bermanfaat agar semakin banyak orang yang bisa mendapatkan masa depan yang cerah secerah sinar mentari. Oke, dia masih signing out. Thank you and see ya.